Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas mengenai statistika untuk materi yang pertama. Kompetensi dasar yang akan dipelajari nanti mengenai mengevaluasi kajian statistik dalam masalah kontekstual. Kemudian nanti ada menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kemudian ada menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Nah, yang pertama kali kita pelajari di sini pengertian dasar statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai ke penarikan kesimpulan. Nah, apa data itu? Data itu merupakan keterangan-keterangan dari objek-objek yang diamati. Nah, kemudian ada kata-kata istilah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Misalnya nih, seluruh pelajar SMK yang berdomisili di Hulu Sungai Utara itu disebut populasi. Nah, sedangkan beberapa pelajar SMK di Hulu Sungai Utara itu disebut sampel. Kemudian yang kedua, di sini ada cara pengumpulan dan penyajian data. Ada yang mengumpulkan data dengan cara observasi, diamati langsung. Kemudian ada dengan wawancara. Kemudian ada angket, ada media cetak atau media elektronik, bisa juga dari internet. Nah, kemudian penyajian datanya. Penyajian data di sini ada bentuknya dalam bentuk tabel atau daftar. Kemudian di sini ada contohnya. Nah, ini di sini ada misalnya 100 tinggi badan 150 sampai 155 cm, itu frekuensinya 3. Maksudnya di sini sebanyak 3 orang ya. Nah, bisa jadi di sana ada yang tingginya 151, 152. Nah, ini pakai rentang. Kemudian di sini ada penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, contoh yang pertama diagram batang. Nah, ini contohnya diagram batang ya, berupa kotak di sini. Nah, di sini ada contoh jumlah pelanggaran sama jenis pelanggaran. Contohnya kehadiran misalnya 40. Maksudnya ini pelanggaran tentang kehadiran itu ada 40 orang yang melanggar. Nah, kemudian ada yang diagram garis. Nah, diagram garis di sini menunjukkan perubahan sepanjang periode. Misalnya di sini tentang jumlah penjualan. Di tahun 2013 penjualannya 1000. Kemudian di tahun 2014 penjualannya sebesar 2000. Nah, di sini ada perubahan periode ya. Kemudian ada di sini diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran ini terbagi atas juring-juring. Cara membuat diagram lingkaran, kita cari dulu nilai per juringnya itu. Caranya banyak data per total data kali 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, di sini ada contohnya. Contoh di sini berupa tabel. Kota A memiliki SMK sebanyak 100, kota B sebanyak 200. Ya, sampai kota E itu sebanyak 20. Nah, jumlah seluruhnya itu ada 800 SMK ya. Disuruh kita di sini mencari membuat diagram lingkarannya. Nah, kita buat untuk kota A. Untuk kota A di sana kan ada 100 SMK-nya. Nah, per banyak data. Banyak datanya itu 800 dikali dengan 360 sama dengan 45 derajat. Kota B seperti itu juga. Kita lihat kota B. Kota B berapa SMK? 200. 200 per total SMK-nya 800 kali 360 sama dengan 90 derajat. Demikian seterusnya sampai kita ke kota E. Kota E kita lihat di sini 20 per seluruhnya 800 kali 360 sama dengan 9 derajat. Nah, kita buat lingkaran, kemudian kita gambar dengan busur derajat. Nah, kemudian di sini ada
Diagram lingkaran yang disajikannya dalam bentuk persen, protein 25%, lemak 12,5%, karbohidrat 62,5%. Di sini ada keterangan gizi yang diperlukan otak sebanyak 200 mg. Ini seluruhnya ya. Seluruhnya 200 mg. Berapakah miligram jumlah protein yang diperoleh otak? Nah, dilihat di sini proteinnya ada 25%. Nah, berarti 25 karena persen per 100 kali dengan seluruhnya 200 mg sama dengan ini hasilnya adalah 50 mg. Jadi protein yang diperlukan adalah 50 mg. Di sini ada catatan, kalau yang ditanyakan rumusnya sama dengan persentase per 100 kali total. Kalau yang diketahui itu dalam bentuk persen. Nah, kalau yang diketahui itu dalam bentuk derajat, nanti yang ditanyakan sama dengan derajatnya berapa, pernya itu per 360 derajat dikali total. Nah, kemudian diagram berikutnya ada diagram kotak garis atau dikenal dengan statistik 5 serangkai. Di sini ada 5 data, berarti diagram yang menampilkan 5 ukuran. Ada nilai terkecil, kemudian nanti ada kuartil pertama, kemudian kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai terbesar. Dan seterusnya ini ada histogram dan poligon. Histogram merupakan diagram batang yang saling berimpit dan digunakan untuk penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, kemudian kalau poligonnya itu bentuk diagram garisnya ya, bentuk diagram garisnya. Kemudian ada ogib. Ogib diperoleh dari distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Nah, itu dulu pengertian statistik sama bentuk penyajian datanya. Nanti kita sambung lagi ke bentuk pemusatan data.